Ini sebabnya artis-artis Hollywood tidak berbicara soal Palestina karena dijebak oleh Zio. P. Diddy ini nggak cuman seorang penyanyi atau rapper doang, dia juga produser. Jadi dia yang memiliki talent-talent di Hollywood yang punya nama besar. Ternyata ada penyimpangan yang dia miliki selama ini yang dia lakukan ke talent-talentnya. Ini bukan kerjaan sendiri, ini berjamaah ini pasti. Iya betul. Karena ini kan pasti orang-orang penting berpengaruh dan bisa dikemudikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung? Kembali lagi kita akan bahas satu topik yang menurut saya hangat ya. Hangatnya tuh di berbagai platform sosial media gitu. Mungkin banyak teman-teman yang belum menyadari sedang ada berita apa sih. Ini beritanya gak kalah hangat gitu ya. Walaupun mungkin gak terlalu ramai waktu zaman Jeffrey Epstein. Ini mungkin nanti kita bahas juga ya. Ini ada satu kasus namanya P. Diddy atau Puff Daddy yang terkait dengan Justin Bieber, terkait dengan Michael Jackson, terkait dengan Taylor Swift, terkait dengan Beyonce, dan terkait juga dengan Palestina. Yang benar. Kita akan ngobrol dengan seorang TikTokers ya. TikTokers ini kalau ngebahas sesuatu viewernya juta-jutaan gitu ya. Dan gue sering terpapar dengan konten beliau nih sampai akhirnya gue follow. Ini beliau adalah Andrea Yudias. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Nggak lagi dipantau kan? Mudah-mudahan enggak ya. Ini ketawa mulu kayak Harry Hore. Orang lebih bilang gue kayak mirip Ari Lasso katanya. Iya benar. Nah, Ade, ini gue liat konten lu juga nih, emang membahas sesuatu yang bisa dibilang ya sedang ramai dibicarakan dan penuh dengan riset juga gitu ya. Nah ini banyak mungkin ya yang belum aware mengenai apa sih kasus Puff Daddy ini gitu ya. Walaupun ada yang udah pernah nonton, tapi ini kita berikan kesempatan untuk yang belum pernah nonton untuk tahu ini apa yang terjadi sebenarnya dengan kasus Puff Daddy. Oke, silakan. Jadi sebenarnya P. Diddy ini nggak cuman seorang penyanyi atau rapper doang, dia juga produser. Jadi dia yang memiliki talent-talent di Hollywood yang punya nama besar, kayak Justin Bieber, banyak banget lah pokoknya. Nah, ternyata si P. Diddy ini punya hal yang sebenarnya tanda kutip kita juga agak kaget juga gitu. Ternyata ada penyimpangan yang dia miliki selama ini yang dia lakukan ke talent-talentnya, ke artis-artisnya. Yang baru keungkap itu kemarin setelah rumahnya digeledah, ternyata ditemukan banyak ya baby oil, banyak CCTV. Itu yang paling ya, heboh tuh. Dan baby itu oil. juga karena ada pengakuan dari mantannya dia yang pernah kena ruda paksa. Nah, akhirnya kasusnya ngerembet kemana-mana sampai sekarang, bahkan ngerembetnya sudah sampai ke masalah Palestina. Nah, ini mengenai baby oil ini kan yang kemudian jadi meledak banget kan gara-gara baby oil ribuan buat apa gitu kan? Apa dia buka grosir kali ya bagaimana kan gitu kan? Sebenarnya kalau baby oilnya sendiri ya specifically nggak tahu buat apa, cuma ditemukan sebanyak itu. Kita juga pada heran, semua orang heran buat apa baby oil sebanyak itu. Cuman yang emang spekulasi yang kita tahu, karena FBI sendiri yang mengusut kasus ini secara resmi tidak mempublikasikan gitu kan si baby oil ini untuk apa fungsinya. Nah itu jadi spekulasinya memang digunakan untuk melakukan hal abnormal terhadap tamu-tamu pestanya dia. Karena P. Diddy sendiri itu terkenal setiap tahun selalu mengadakan pesta. Yang diundang itu mulai dari artis-artis besar sampai politik kan. Bahkan ada daftarnya sendiri. Yang sampai si daftarnya daftar tamu pestanya P. Diddy ini juga mengagetkan kita semua. Salah satunya adalah calon presiden Amerika Serikat Kamala Harris masuk. Itu masuk listnya. Makanya itu yang ngebuat kasus ini tuh ngerembetnya udah kemana-mana banget. Kayaknya artis Hollywood kalau nggak ke situ nggak cool. Betul. Gitu, nggak masuk sosial itu nggak cool gitu ya. Betul. Gitu. Jadi bener nih, ibaratnya bahwa pesta itu bukan pesta yang normal gitu. Bukan hal yang normal. Yang white party itu kan? Iya. Gimana tuh jadi? Di Hollywood sendiri, yang berdasarkan riset gue ya, emang melakukan pesta itu tujuannya ya memang untuk melakukan yang namanya sabotase atau blackmail, Mas. Jadi blackmail yang dilakukan ini tujuannya gini, untuk ngatur si artis-artisnya ini. Karena artis-artisnya artis besar, nggak cuma artis doang, mulai dari aktor, aktris, filmmaker, penyanyi, musisi segala macam, supaya bisa ngontrol mereka. Caranya mereka adalah melakukan blackmail. Gimana cara mereka melakukan blackmail? Mereka harus punya tapes. Tapesnya itu adalah mereka harus di filming
mereka harus direkam apa yang harus mereka lakukan. Nah, untuk melakukan hal yang abnormal supaya mereka lakukan itu, ini kita udah jauh lagi. Kasusnya ada drugs yang mereka gunakan supaya si orang-orang ini melakukan hal abnormal yang sebenarnya mereka sendiri mungkin nggak mau melakukan hal itu, tapi terpaksa karena efek dari drugs itu sendiri. Ada di filming di dalam pesta itu, si P. Diddy-nya mempunyai tapes itu dan itu yang dijadikan bahan untuk blackmail, untuk meras. Ya, makanya banyak yang diem aja. Artis-artis Hollywood kasus sebesar ini dari dulu tuh kayak nggak pernah ada yang speak up kan, ya diem aja karena ya memang mereka tahu rahasia gue dipegang sama mereka. Jadi yang nggak speak up itu justru jangan-jangan ada rahasianya ya. Betul. Yang speak up ini kan kayak kita tahu ada Eminem, ya kan, kemudian Kanye West, sampai si siapa 50 Cent. Ya, 50 Cent juga. 50 Cent juga kan. Jadi bener nih, misalnya gini, abis party ada party lagi. Si baby oil itu ini teori juga sih, bener apa? Itu katanya juga digunakan buat jadi lubrikan gitu ya. Ya, hal yang paling masuk akal sih itu ya. Jadi artis sama-sama punya rahasia gitu ya. Betul. Sebenarnya nggak cuma artis sama artis aja, karena P. Diddy itu juga ada indikasi menyewa PSK dari luar, eksternal nih. Untuk dimasukkan ke dalam pestanya. Tapi setelah pesta keduanya ya, setelah itu kan nggak sadar. Ada juga laporan yang bahwa si P. Diddy ini menyewa banyak PSK untuk masuk ke dalam pesta itu. Nah, disitulah yang dilakukan sama mereka based on drugs yang sudah mereka gunakan. Oh, jadi semacam party ya? Iya. Ngeri juga ya, kirain zaman Romawi doang kayak gitu ya. Sekarang juga ada katanya. Dan ini jadi gini, kalau saya baca dari Mas Adia tadi bahwa artis ternama, politisi diundang, di servis, kemudian servisnya lebih-lebih, servisnya di servis kenikmatan, yang semuanya boleh melakukan apa aja kepada siapa aja, mau laki perempuan, bebas sebebas-bebasnya mereka ngelakuin itu, dan yang nggak mau jadi menurut gara-gara konsumsi drugsnya itu. Dan di videotapekan, kemudian itu yang menjadi bahan blackmail. Ya. Udah kayak mafia dia. Betul. Jadi tuh artis mau ngelakuin kebijakan apapun yang dia mau. Ya daripada karirnya hancur atau rahasianya kebongkar, ya walaupun itu bukan rahasia ya, karena dia juga dijebak. Iya, misalnya dia dapat duit berapa gitu, gue minta duit segitu, harus kasih dong berarti. Iya. Bisa jadi juga ya. Jadi juga kayak gitu. Wah, bentar, kalau kita bahas nih, artis ini kan orang punya duit, ya kan? Dia ini undangan. Ya. Dia bisa dong bilang nggak mau, bisa gitu aja. Kan? Kok mau? Gitu. Apa sih yang dikasih? Sebenarnya lebih ke apa ya? Kalau di Hollywood ada yang namanya prestige kali. Ya. Circle kalau misalnya nggak datang nanti seperti apa, ngaruh ke karirnya juga. Jadi ya udah mereka. Jadi panjat sosial itu, ya. Betul. Sebenarnya hal yang normal dilakukan juga ya. Di kita juga ada ya kayak gitu ya. Ya mungkin mereka juga melakukan hal yang sama daripada karir gue berantakan atau kurang lancar karena cuman perkara gue nggak menghadiri sebuah pesta atau acara, ya lebih baik gue datang. Kadang-kadang orang menghalalkan segala cara untuk kemudian bisa mendapatkan tangga lebih tinggi, stepnya lebih tinggi. Ada yang memang usaha banget, ada yang lewat jalan-jalan belakang. Itu terjadi di dunia bisnis juga ada yang benar-benar ikutan tender, ada yang nyogok, kan banyak juga kan kayak gitu. Itu bisa dibilang memang terjadi ya. Nah, yang sekarang saya tertarik tuh, kira-kira apa sih yang dikasih sampai akhirnya orang mau melakukan apa aja? Kalau sebuah teori gitu, misalnya ada teori nggak? Mungkin kalau di backtrack ya, zaman dulu ketika artis itu baru masuk ke dunia ini, dia nggak tahu apa-apa, datang ke pesta, ngedrugs, yang drugsnya juga dia mungkin konsumsinya secara eksplisit, dia nggak tahu kalau ternyata dia itu pakai drugs, yang sampai itu ngerubah perilakunya dia di filming gitu kan segala macam sampai dia dapat blackmail. Jadi ya seterusnya mau nggak mau datang atau enggak, jadi datang terus. Ya satu udah tergantung, dua buat karir juga. Jadi banyak yang kita lihat berbeda guys. Dulu Justin Bieber kecilnya kayaknya innocent banget ya. Betul. Sekarang jadi kayak junkie gitu kan. Aaron Carter juga begitu juga kan. Terus jadi junkie juga, termasuk siapa nih? Michael Culkin dulu kan, kayaknya wah star banget. Tiba-tiba jadi pemakai juga gitu. Banyak yang berubah gitu ya. Nah ini gue mau tanya agak sedikit juga nih. Ini bisa jadi bisa enggak gitu. Apa ini termasuk ada MK Ultra di dalamnya? Ya, jadi gini. MK Ultra itu masuk ke dalam indikasi yang drugs yang digunakan sama mereka.
sama si P. Diddy dan teman-temannya itulah untuk obat yang dimasukkan ke dalam artis-artis ini supaya merubah perilaku. Jadi MK Ultra itu buat teman-teman yang belum tahu, MK Ultra itu sebenarnya kayak drugs, obat-obatan yang dulu itu digunakan buat perang dunia gitu. Perang dunia ya. Zaman perang dunia untuk merubah perilaku supaya ngaku dan lain sebagainya. Cuman tiba-tiba si MK Ultra ini, si jenis drugs ini dikembangkan secara ilegal dan dipakai sama si P. Diddy mungkin dan teman-temannya gitu kan untuk apa namanya merubah perilaku artis-artis ini supaya berubah perilakunya dan melakukan hal yang dia mau untuk di filming gitu. Indikasi itu muncul ketika ada tahun 2019 Mas, ada satu aktor Hollywood namanya tuh Isaac Kepi. Jadi Isaac Kepi itu salah satu aktor Hollywood lumayan terkenal juga. Dia pernah main film Terminator Salvation, terus seriesnya Breaking Bad. Itu dia saking muaknya sama Hollywood, dia pernah live streaming. Kalau misalnya teman-teman mau nyari, itu bisa. Ada videonya masih ada beredar di sosial media. Dia bilang kalau Hollywood itu udah parah banget dan P. Diddy ini tuh bener-bener kayak dia udah bisa ngebaca kayak sebuah pesta yang dilakukan, orang-orang pada datang, artis-artis besar, politisi. Nanti pada saat mereka pada datang di pesta itu, si penyelenggara pesta itu akan ngasih si MK Ultra. Nah dari MK Ultra itulah si Isaac Kepi itu yang awalnya nyebut. Nanti setelah udah dikasih drugs MK Ultra itu mereka akan berubah perilaku, melakukan hal-hal yang tidak senonoh di filming dan dilakukan pemerasan. Nah dari situlah si MK Ultra itu orang-orang tuh kayak mulai nyadar kalau para artis ini kena MK Ultra untuk merubah perilaku mereka sendiri. Ya empatinya berkurang, malah yang dikejar emang dunia mulu gitu kan. Iya betul. Kayaknya dia nyebut beberapa nama yang pedofil. Iya ada Tom Hanks, Steven Spielberg. Banyak nih sebenarnya. Dia benar-benar gamblang banget sih di video itu, dia benar-benar nyebut nama. Yang pedofil itu siapa, sampai ke Rothschild itu ternyata terlibat kanibalisme. Si CEO-nya New York Times, Tom siapa lupa namanya, itu dia juga seperti itu juga. Nah setelah video live streamingnya si Isaac Kepi ini selesai, 1 minggu kemudian Isaac Kepi itu meninggal karena indikasi bunuh diri. Semuanya bilangnya indikasi bunuh diri ya? Iya. Seperti Aaron Carter juga bilang indikasi bunuh diri kan? Betul. Yang si siapa namanya Mission Impossible juga masuk tuh. Oh iya masuk ya? Nggak, yang unik kayak gini. Kayak ada satu password supaya terkenal itu melakukan kegiatan LGBT dengan minor. Iya. Itu kan dibilang pedofil kan? Betul. Tapi di sisi lain kan ada juga tuh berita Michael Jackson pun begitu, R. Kelly begitu kan. Nah minor-minornya juga berubah juga tuh. Aaron Carter, Justin Bieber. Gue jadi jadi kita punya asumsi nih, dia bayangan kita, ya ampun segitunya ini. Ini siapa sih yang mendesain kayak gini kan? Berarti kan ini bukan kerjaan sendiri, ini berjamaah ini pasti. Iya betul. Karena ini kan pasti orang-orang penting berpengaruh dan bisa dikemudikan untuk kepentingan ya usahanya dia sama karirnya dia nih, gitu. Akhirnya kebongkar cuma gara-gara si Casey. Casey betul. Casey itu awalnya sebenarnya mungkin dari dulu-dulu udah pernah ngadu dulu katanya. Pernah apa? Pernah ngadu kan dulu. Mungkin yang besarnya itu maksudnya yang dapat attentionnya itu ya di November 2023 dari pihak kepolisian dan lain-lain, makanya udah mulai kekorek kasusnya. Oh, baru keluar satu-satu ya. Sampai di bulan September kemarin akhirnya baru ketangkap. Karena si P. Diddy itu sempat lari ke pulau mana dulu gitu yang gak bisa ditangkap, pokoknya sempat kabur dulu deh. Bulan September itu baru dia ketangkap. Nah lucunya bulan September ketangkap, 1 bulan sebelumnya itu Netanyahu sempat ke Amerika Mas. Nah, jadi 1 bulan dia. sebelum P. Diddy itu ketangkap, Netanyahu ke Amerika dulu nih. 1 bulan kemudian Netanyahu ke Amerika, P. Diddy ketangkap, case-nya rame sekarang. Menarik juga tadi pas dibilang Casey bulan apa dia ngadu? November. Pas juga ya, sebulan setelah penyerangan ya. Genosida. Genosida di Oktober 2023, Casey melaporkan kasus P. Diddy ini ke kepolisian November 2023. Dan uniknya kalau nggak salah Beyonce sama
sama siapa namanya? Jay-Z hilang juga sekarang. Hilang juga. P. Diddy ditangkap, Jay-Z sama Beyonce tetangganya hilang juga. Ini makin menarik nih kayaknya nih. Apalagi mulai keluar Justin testimoni gitu dari lagunya, Eminem keluar. Wow. Jadi gini. Apa sih hubungannya kalau menurut lo? Kok bisa abis penyerangan Palestina? Kemudian setelah Netanyahu datang jadi kebongkar. Kalau di sebelumnya mengenai pestanya Pak Didi tadi, artis yang hadir di sana nggak ada yang speak up soal Palestina kan? Betul. Satu pun. Dan kalau nggak salah Kanye West pernah screenshot gitu ya obrolan sama dia bahwa Pak Didi adalah budak Yahudi. Betul. Itu ada screenshotannya. Iya kan? Ada screenshotannya. Nah, di dalamnya ada artis rapper Palestina yang ditungguin ngomong nggak ngomong-ngomong. Jangan-jangan dia terlibat juga itu. Aduh. Oh itu. Sampai yang orang Palestina asli aja nggak speak up. Ya, kita jujur nungguin. Orang-orang pun nungguin. Oh nungguin. Orang-orang nungguin. DJ Khaled kan orang paling berpengaruh. Orang Palestina paling berpengaruh di Hollywood sekarang kan. Ya. Setelah itu baru Bella Khalid. Terus gimana? Apa korelasinya kok jadi gitu? Ya balik lagi. Kalau misalnya kita ngomong korelasinya, balik lagi ke masalah pemerasan itu sendiri. Pemerasan yang dilakukan sama mereka itu emang efek dari segi aktivitas yang dilakukan sama mereka juga, sama si para artis-artis ini. Karena para artis itu kan punya impact yang besar ya. Kayak follower sosial media mereka besar, pengikutnya banyak, jadi punya impact besar. Ketika ada genosida di Palestina, kita sebenarnya nunggu dari tokoh-tokoh public figure besar ini untuk menyuarakan. Tapi ya tadi yang Mas Ari bilang, orang keturunan Palestina sendiri aja yang emang dia bekerja di dalam industri Hollywood itu nggak speak up sama sekali. Itu kan tanda tanya besar lah. Tanah kelahiran lo aja kena genosida, kok lo nggak speak up sama sekali gitu dengan power sebesar lo, gitu kan? Ya udah, kalau misalnya kita mau cocok logi ya memang si DJ Khaled ini emang udah kena blackmail juga sebenarnya. Satu, mungkin takut kehilangan pekerjaan. Dua, jangan karena ada yang lebih bahaya ya ini. Barbuk ini nggak ngomong sama sekali kan ya? Nggak ngomong. Sosial media sama sekali nggak ngomong. Diem aja udah. Wah, berarti emang polanya seperti itu. Ini mirip dengan apa yang kita pernah bahas di podcast Gasya, bahwa Yahudi ini memang melakukan dana kampanye pencitraan tuh lebih besar daripada macam-macam kan gitu, bahwa kita pernah ada satu bikin gathering produk-produk yang nggak terkait dengan genosida gitu kan, produknya kualitasnya sama gitu sama produknya kena boykot gitu kan, kualitasnya sama, bahkan ada maklon di pabrik yang sama gitu ya, tapi mereka ini nggak punya budget pencitraan, nggak punya budget iklan, nggak punya budget apa segala macam gitu. Nah mereka tuh menang karena jago pencitraan, jago ngiklan, jago marketing segala macam kan gitu kan. Nah kemudian dikembalikan lagi yang ulama satu tuh, ya karena mereka sendiri juga negaranya pun harus dengan pencitraan. Mereka kan nggak punya negara mereka, dicitrakan sebagai anak Tuhan apa segala macam yang apa? Itu butuh dana. Butuh dana, gitu. Tapi hebatnya mereka punya dana ya. Waduh, ini cocok logi makin jauh lagi nih katanya. Rothschild itu, Rothsnya itu dekatan Nimrod. Keturunan Nimrod, Namrud. Tapi itu cocokologi nanti takutnya. Nah guys, sekarang gue penasaran sama ini nih. Ketika hal ini terungkap, kenapa ketika datang misalnya ada hubungannya, datang Netanyahu malah terbongkar? Kenapa? Indikasi terbesarnya adalah gini Mas. Kita ngomongin konspirasi ya. Israel itu kan ingin menduduki Palestina itu udah lama banget. Cuman emang gongnya tuh Oktober kemarin. Nah dari Oktober sampai ini udah mau ketemu Oktober lagi. Israel tuh masih nggak bisa memenangi tanah Palestina, gitu kan. Nah Netanyahu ke Amerika. Intinya Yahudi itu udah mulai kesal nih sama Amerika. Kenapa sejauh ini kita nggak bisa menduduki tanah Palestina? Kita masih belum menang sama Palestina, gitu. Yahudi itu mulai kesal dengan Amerika karena Amerika ini satu-satunya negara yang punya faktor besar sama si Israel ini kan, dari segi dana militer dan lain-lain.
Yahudi itu jadi seperti punya rasa kesal sama Amerika dan ingin kayak nyentil Amerika lah. Oh. Nah, di Amerika Ngasih warning ya? Ngasih warning. Si Amerika itu kan salah satu bisnis paling besarnya adalah Hollywood. Nah, Hollywood itulah yang mulai dikorek-korek nih sama si Yahudi itu, nggak tahu siapa Yahudinya ya. Disentil gitu ya. Gue ganggu nih bisnis lo. Iya. Soalnya si PDD itu. Soalnya emang kalau emang ada di belakangnya ada mereka, nggak mungkin bisa kebongkar sih. Betul. Ya, pasti kan polisi juga kan pasti ya, seperti biasa kan nutupin kan gitu. Kok sekarang dibuka gitu. Ini yang menarik adalah belum lama terbongkar kasus Jeffrey Epstein. Ini hampir bisa dibilang mirip. Bahkan dibilang Puff Daddy ini Black Epstein kan. Jeffrey Epstein guys, pernah kita bahas dikit di sini yang beliau yang punya pulau itu ngundang pesta kenikmatan tadi untuk para orang-orang pentingnya tuh nggak kalah gede politisi kebanyakan ya. Siapa aja? Bahkan Donald Trump ada di situ. Ada. Michael Jackson juga ada di situ kan. Barack Obama juga ada. Barack Obama ada. Elvis ya. Elvis ya. Tapi emang kalau Epstein kebanyakan politisi sih. Politisi ya. Nah itu kan politisi pada dibawa ke sana termasuk ke mantan Perdana Menteri Israel. Ada juga di situ. Nah, terbongkar kasusnya, listnya keluar sampai ada raja apa namanya di negara tetangganya ya. Itu juga ada listnya. Yang kemudian mungkin teman-teman kalau mau mau tahu bisa googling Jeffrey List ya. Jeffrey List. Menurut lu ada ini nggak? Ada keterkaitan nggak? Masih ada sebenarnya mas. Karena intinya beda segmen aja sih. Kalau Jeffrey Epstein itu mungkin di bagian politiknya. PDD itu di bagian entertainmentnya. Tapi mereka intinya misinya sama. Ya melakukan hal seperti itu, blackmailing, pemerasan yang dilakukan sama mereka untuk hal-hal abnormal yang dilakukan sama si pemimpin negara, pembuat undang-undang, hakim, filmmaker, musisi, itu yang mereka peras karena mereka tuh punya pengaruh di dunia. Mereka punya pengaruh di dunia supaya mereka bisa diatur, ya mereka melakukan pemerasan dengan cara itu. Bisa jadi ya misalnya visi politik yang diundang raja-raja negara Islam juga misalnya, atau presiden mana gitu, kemudian ikut di situ, lo ikut kebijakan gua nggak, keluar nih berita nih. Betul. Bisa, berapa dananya lo pikir tuh? Nggak tahu deh. Tapi kan baru ketahuan kalau beliau belakangan disinyalir dia agen Mossad kan. Berarti emang dia bekerja kan di situ kan. Nah, terakhir dia diketemukan meninggal. Ada yang bilang bunuh diri, ada yang bilang dieksekusi. Nah, ini dia nih. Ketika di penjara meninggal. Kira-kira Puff Daddy gimana? Nah. Tapi Puff Daddy itu udah preventif duluan kan, dia nggak mau makan di penjara takut diracun katanya. Oh dia gitu ya? Nah, ada statement kayak gitu. Karena ya mungkin ini akan jadi pertanyaan juga. Loh kok Puff Daddy bisa sampai takut? Kalau kita berpikir dan ngelihat cara dia bekerja itu kan kesannya kayak di belakang dia tuh orangnya gede banget gitu. Iya, mafia banget dan dia harusnya kebal hukum, kebal akan semuanya. Tapi kenapa begitu case ini terungkap, dia kayak jadi takut. Buat makan aja takut diracun gitu kan. Oh iya. Kenapa sekarang dia malah jadi takut gitu. Nah, kalau misalnya ngelihat itu Jeffrey Epstein udah selesai. Si Puff Daddy juga mau selesai. Itu jadi kayak ada regenerasi mas. Untuk penggantinya siapa? Nah, kenapa diganti? Ya ada apa namanya? Ada cerita juga yang bilang kalau mereka udah terlalu tua. Ada juga yang bilang mereka udah terlalu di atas awan. Udah kelewat batas lah. Udah nggak bisa diatur nih sama yang di atasnya lagi. Jadi mereka harus regenerasi. Epstein udah. Dan mungkin sekarang penggantinya Epstein udah ada. Nah, sekarang PDD ini mau digantikan sama siapa nggak tahu. Tapi kalau orang-orang yang emang biasa ngebahas soal konspirasi di Hollywood, itu udah kelihatan penggantinya PDD ini siapa. Nah itu gue nggak tahu. Menggantungin orang aja. Karena gue nggak terlalu ngikutin si konspirasi di Hollywood ya. Mungkin kalau konspirator Hollywood, terutama orang luar, itu dia udah bisa ngebaca penggantinya PDD ini siapa. Karena harus ada regenerasi. Jadi pengganti Epstein juga udah ada nih? Katanya udah ada.
Soalnya kan dia tetap ingin kontrol itu kan. Iya. Si politisi-politisi ini. Berarti memang dunia ini ada yang mengatur ya politiknya ya. Betul. Ngontrol secara kebijakan, ngontrol secara narasi. Iya. Sampai punya cara mind control itu ya. Betul. Kayak Operation Mockingbird itu ya ada. Mockingbird itu kan untuk di ranah medianya. Ya, itu juga ada. Terus Elsa Gate, panjang banget tuh pembahasannya. Kalau Mockingbird kan masalah media. Kalau Elsa Gate tuh yang kayak lewat video-video YouTube buat anak-anak. Nah itu udah diatur sedemikian rupa sih sama mereka. Wah, itu menarik juga tuh pembahasan berikut itu kayaknya tuh. Ya soalnya karena kita di media ya gitu, kita lihat bahwa kayaknya nggak ada acara kayak semacam acara kartun, tontonan anak apa itu yang freelance gitu. Pasti ada misi soalnya di balik itu semua gitu kan. Coba bagaimana polanya itu kita kayaknya perlu bahas juga tuh. Nah, kalau di sini kan kelihatan bahwa sebenarnya ada yang mengatur untuk terkenal udah diatur. Untuk populer diatur, politik udah ada yang ngatur, dan sutradaranya orang besar banget dengan budget yang nggak terbatas. Nah tadi lu bilang juga kan, kalau kita lihat kayaknya artis pada takut semua sama P Diddy di Hollywood. Kalau nggak lewat dia nggak terkenal. Pas masuk penjara kok dia takut. Ini dia. Bener juga. Siapa tuh di belakangnya? Bukan mentok di P Diddy, pasti ada lagi kan, dianya takut sekarang lagi di penjara. Mau buat makan takut diracun, kan aneh. Ya katanya sampai penjaranya dibedain ya? Penjaranya katanya dibedain dia? Ya katanya dibedain. Dibedain sendiri yang nggak bisa dipakai alat, nggak bisa buat bunuh diri apapun di situ. Ini ngeri banget sih sebenarnya nih. Ini artis apa sih sebenarnya, gue bingung juga nih. Terus kalau yang ada berita bahwa P Diddy ini bisa jadi terkait dengan kematian beberapa artis. Karena yang disebutkan yang ramai di internet kan ada Tupac, Notorious B.I.G. yang dianggap kemudian disetting seperti perang, ada Aaliyah, ada Left Eye, ada sampai Aaron Carter, Michael Jackson. Di mana nyambungnya? Itu udah panjang banget. Intinya orang-orang yang sudah menjadi tanda kutip korban dari si P Diddy ini kemungkinan udah nggak sejalan lagi dengan kemauannya mereka, makanya udah diselesain aja. Oh, jadi untuk mereka yang udah datang, kemudian ada sinyalir kayaknya kepengen speak up, dihabisin. Kemungkinan seperti itu. Makanya kebanyakan. Pantasnya gak ada yang berani ngomong. Makanya kebanyakan pada diem kan. Iya benar juga ya. Diem aja. Ya pantasan keluar tuh audionya Michael Jackson yang dia takut dibunuh kan gitu. Iya betul. Makanya mereka lebih berani speak up tuh lewat lirik-lirik lagu secara eksplisit, nggak berani secara speak up langsung kayak si Isaac Kepi itu kan langsung secara gamblang gitu kan. Jadi mereka nggak berani, lebih seringnya tuh lewat lirik lagu secara eksplisit gitu, secara nggak sadar. Kayak Justin Bieber juga sebenarnya kan banyak banget lagu-lagu yang secara eksplisit dia nunjukin tentang traumanya dia, minta tolong segala macam. Gitu sih. Tapi kok Kanye West berani ya? Siapa? Kanye West mah gila mah. Apa karena dia nggak punya video di situ? Mungkin bisa jadi ya. Kita nilainya kayaknya ada beberapa pihak, beberapa orang yang datang ke pesta, tapi tidak mengkonsumsi drugs atau tidak melakukan hal abnormal. Jadi mereka tidak ada alat untuk diperas. Mereka nggak punya tapes. Ya si pihak-pihak yang masih berani ngomong ini. Yang uniknya kan waktu Kanye West nantangin Puff Daddy gitu, sampai di screen cap WhatsApp-nya dia untuk cerita gitu. Puffnya nggak mau, yang nanggepin kan Aaron Carter. Ya, Carternya langsung. Iya, besokannya langsung meninggal ya Aaron Carter aja. Nah ini dia nih. Dan kalau gue ngeliat Aaron Carter tuh bentuknya kayak Justin Bieber loh guys, ya kan? Anak kecil, dulunya lucu-lucu, tiba-tiba udah jadi jangkis gitu. Wah. Gue curiga jangan-jangan Chester Bennington kena juga kan. Gue demen Linkin Park kan, bentuknya mirip-mirip gitu kan. Waduh. Jadi kemana-mana guys, takutnya kita terlalu jauh ya. Tapi ini apa tadi yang Andrea bilang ini bisa masuk di akal sih sebenarnya. Karena ngapain dia punya barang bukti yang buat dikeluarin nanti gitu, dan gak dikeluarin kalau gak ngelakuin apa-apa. Buat apa gitu ya? Selain buat ngontrol kebijakan itu. Betul. Lu tau gak sih ujungnya siapa gitu? Wah, kalau ujungnya siapa nggak tahu deh. Cuman kalau dari
kita ngomongin dari sisi Palestina Israel, ya gue ngelihatnya paling besarnya adalah Yahudi. Karena kita korelasinya pertama dari masalah si Palestina Israel ini ya udah kelihatan lah. Ujungnya Yahudi. Terus dari masalah si siapa namanya? Kanye West yang si screenshotan chatnya itu si sempet dikatain lo antek Yahudi. Itu kayak gue soalnya takut juga. Katanya gitu soalnya. Katanya. Ini kan asumsi semua nih kan katanya ya. Enggak guys, lo ada tuh juga. Wahyudi maksudnya Wahyudi gitu ya. Emang agak ke pinggir jurang sih. Ya tapi ini kan kita membahas semua yang sudah beredar di sosmed ya. Semua yang sudah beredar di media, sudah terilis segala macam gitu. Dan memang unik sih ya. Kayak gerakan apa Illuminati, Freemason segala macam udah hampir semua orang tahu. Kalau itu gerakan rahasia setahu itu pasti udah punya gerakan cadangan kan gitu kayak emang iya. Itu buat nggak pengalihan aja, ini gerakan yang lain. Ini unik banget dan apa yang dibilang sama Andrea tadi mirip udah kejadian sama salah seorang boxer yang baru nih, King Ryan. Jago segala macam tiba-tiba hilang, berubah jadi bad boy yang ngomongnya ngelantur gitu-gitu. Aduh. Dan kalau kita pikir ya, ini ada terkaitannya nggak sih sama lu tau Bohemian Group? Kurang tahu sih. Kurang tahu ya. Kenapa tuh Mas? Ya Bohemian Group tuh satu secret society yang kalau di Google Map tuh kelihatan tuh, yang ikut kayak siapa yang punya Facebook, Elon Musk segala macam, Donald Trump ngumpul bareng di situ, nggak boleh bawa handphone, ngelakuin ritual-ritual yang seperti itu. Ya mungkin gua akan tunggu konten beliau dengan apa namanya itu maksudnya satanik. Ada pakai patung Molok gitu kan. Satanik gitu. Tapi karena riset gua kurang dalam, lu kan kalau ngeriset tuh deep tuh. Nah gua tunggu kontennya ntar lu, siapa tahu lu akhirnya menemukan sesuatu yang menarik. Tapi lu percaya ritual satanik itu ada nggak Mas? Kalau lu sendiri ya pribadi. Kayaknya ada menurut gua. Ada ya? Iya sih. Tapi nggak tahu maksudnya entah itu bisnis doang sebenarnya di belakang. Sebenarnya kalau orang kayak kita, menurut gue ya, orang hidup di sini kan mentingin material sebenarnya kan. Bisa aja kita negosiasi bisnis atau juga mungkin keperluan kepentingan dunianya semua kan gitu kan sebenarnya kan. Gitu. Tapi yang ngatur semua ini apa dong? Itu dia di ujungnya itu. Kayak gue misalnya mikir semua negara itu kan punya utang. Yang utangnya siapa kayak banget? Semua negara cuy punya utang. Amerika punya utang, China punya, negara kaya punya utang. Yang utangnya siapa? Something above all yang kayaknya itu dia. Bisa mungkin aja ada gitu. Sistem tertingginya nih ada yang ngatur siapa gitu. Nah begitulah. Tapi itu nanti terlalu jauh ya kan. Nah makanya sekarang ini yang menarik, gue kemarin belum lama ada satu ya ungkapan ya seorang polisi di salah satu negara gitu ya mengatakan, ini gue polisi nih ngaturin nangkapin orang gitu. Sebenarnya kita ini yang terpenjara loh sebenarnya, karena gue harus ngelakuin sesuatu yang gue sebenarnya nggak sependapat sama itu karena kepentingan atasan gue gitu misalnya kan. Gue tahu ini salah tapi gue disuruhnya begitu. Tapi ini kan sistem terjadi apapun pekerjaannya kan. Betul. Ya, termasuk artis-artis itu juga kan mereka seperti free kerjanya tanpa atasan, tapi jadi punya atasan gara-gara ada gini. Jadi sebenarnya kita nih kalau hidup di dunia sebenarnya dipenjara sama sistem kan. Ngikutin sistem kan. Ada yang orang sampai operasi plastik gitu, dia penjara sama cantik tuh harus gini kan. Dia jadi ngikutin. Gitu menurut gue kayaknya ada satu yang ngatur gitu. Iya benar. Dan satu yang ngatur itu menurut gue di ujungnya si sistem teratas ini emang kayak udah sakit sih. Nah, itu apa tuh? Mungkin manusia, bener manusia gitu. Cuman ya abnormal aja nih manusia. Ya bisa jadi itu. Jadi ke bawahnya ya ngaco. Cuma kalau ada itu manusia itu masih pinter banget. Iya, setuju gue. Dia pinter banget, dia bisa bikin timeline yang begitu jauh, sistematis. Terus pola perjuangannya dia untuk bikin sesuatu itu terstruktur dan nyampe. Gitu ya. Dipikirin banget. Ininya banyak. Iya benar. Nah itu. Duitnya dari mana ya? Nah itu siapa dia tuh? Aduh, ini kayaknya kita tunggu konten dari TikTok Andrea berikutnya ya. Kadang-kadang kalau beliau nyari ini bisa kekupas kepala kita, bener juga ya.
Kalau orang-orang yang baru sekarang mungkin baru nonton baru tahu lo gitu untuk mendapatkan konten lo di mana aja? Ya paling aktif di TikTok sih. TikTok doang. Untuk saat ini. TikTok. Gitu ya. Udah berapa tahun TikTok lo? TikTok. Kalau untuk storytelling sendiri baru dari akhir tahun kemarin sih. Akhir tahun kemarin ya. Akhir tahun kemarin. Tapi konten lo ajib-ajib sih emang. Gue kadang-kadang ngambil referensi, bahas ini seru deh gitu ya. Dia kayaknya bukan sekali ini aja kita akan ngobrol sama Andrea. Kita akan ngobrol lagi kalau ada konten lagi yang berikutnya kayak gue pengen tahu ya. Dan kayaknya orangnya pemikir kayak kita. Lu ada nggak mau ngomong temen-temen nih? Yang nonton kasus Puff Daddy biar nggak terlalu jauh atau juga mungkin apa sih hikmahnya dari kasus ini? Ada yang mau kasih tahu nggak teman-teman? Ya intinya. Ini orangnya agak kata ngeri-ngeri takut. Tapi kalau di TikTok dia berani loh dia bahas gitu. Enggak, kalau di TikTok emang pembawaannya Mas. Pembawaannya aja. Ya intinya kalau dari kasus si P Diddy ini mungkin yang bisa kita tarik ya memang kita hidup ya benar tadi lo bilang mengikuti sistem sih. Either lo mengikuti sistem atau lo keluar dari sistem tapi nggak tahu apa yang akan terjadi sama lo gitu. Jadi ya memang kita hidup di bawah sistem. Nah, sistem seperti apa yang mau kita pilih untuk hidup nih guys? Untuk jadi bahan pemikiran ini menarik juga ya. Mudah-mudahan selalu dijaga Allah ya teman kita dia sini bahaya konten-kontennya. Kok jadi dia ngeri? Pinggir jurang ya. Tapi memang sekarang memang lagi banyak dibicarakan ya Puff Daddy ini dan mungkin jadi sedikit pencerahan buat teman-teman. Kita lihat lebih wide lagi gitu ya. Nggak usah pantau detailnya. Kadang-kadang kalau kita pantau detail jadi kepo, pengen tahu pestanya ngapain aja sih, siapa aja, siapa sama siapa, itu jadi ngambur juga. Lu jadi kepengen ikut pestanya itu kan. Artis semua gimana coba? Oh artis ini gini dong sama gini dong gitu kan. Parah juga gitu, tapi berarti ada wide angle yang bisa kita lihat bahwa ya memang ternyata jadi artis sekelas Hollywood aja terpenjara guys gitu, nggak bebas juga. Sampai ketemu di konten berikutnya, sampai ketemu lagi di Cerita Antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.